Selamat datang di channel Gali Lagi. Kali ini kita akan membahas fitur filter di Microsoft Excel. Filter digunakan untuk menyaring data sesuai kondisi yang diinginkan. Saya mempunyai data seperti di kolom A sampai kolom G, dan kita akan menerapkan filter atas data tersebut. Kita pilih salah satu sel, lalu di menu data, terdapat tombol filter seperti ini. Sebelum kita klik, kita bisa gunakan shortcut Ctrl+Shift+L untuk terapkan filter atas data di tabel kita. Kita klik saja tombolnya. Maka sekarang ada tombol filter yang berbentuk drop-down di masing-masing kolom header. Untuk hilangkan tombol filter ini, kita klik kembali tombol filter di menu data, lalu kita klik tombol filter lagi. Maka drop-down filter akan hilang di tabel data. Oke, sekarang kita akan filter kembali. Kali ini kita memakai shortcut Ctrl+Shift+L untuk filter datanya. Fitur filter terbagi ke dalam 3 kategori utama, yaitu filter tanggal, filter teks, dan filter angka. Misalnya di kolom A, di mana datanya berisi tanggal. Bila kita klik drop-down filternya, maka akan memunculkan date filters. Sedangkan di kolom B sampai dengan kolom D, di mana datanya berisi teks, maka saat kita klik filter di salah satu kolomnya, misal di kolom D, maka akan memunculkan filter teks atau text filter. Sementara itu, untuk kolom E sampai kolom G, yang mana datanya berisi angka, bila kita klik filternya, maka filternya berupa angka. Sekarang kita buka filter tanggal. Sebelum saya pilih filternya, terlihat datanya berisi tahun 2019 sampai tahun 2022, atau 4 tahun datanya. Di mana bila kita lihat secara rinci, maka berisi tanggal, serta bulan di tiap-tiap tahunnya. Sebelum kita pilih filter tanggal, kita perlu tahu dulu tanggal hari ini di sistem komputer kita. Di sel J1, saya sudah masukkan rumus today untuk mendapatkan tanggal hari ini. Ini sangat penting untuk kita tahu dahulu tanggal di sistem kita, sebelum kita mulai filter tanggal. Oke, tanggal hari ini sesuai di sistem PC saya adalah tanggal ini. Kita masuk kembali ke filter tanggal di header kolom A, kemudian pilih date filters, dan bila kita pilih equals, lalu kita pilih tanggalnya, maka hanya data yang berisi tanggal yang kita pilih saja yang akan ditampilkan. Sedangkan data lainnya akan disembunyikan atau di hidden. Sebagai tanda bahwa terdapat data yang difilter, maka Excel memberikan 3 informasi. Yang pertama adalah tombol drop-down, berubah seperti pipa yang penuh seperti ini. Tanda yang kedua adalah warna font di tiap barisnya berwarna biru. Dan yang ketiga, adanya informasi jumlah data yang difilter di sudut kiri bawah, yang meliputi ada berapa data yang difilter, dari total transaksi record berapa. Bila kita ingin menghapus filter atau clear filter, agar menampilkan semua datanya kembali, maka ada 3 cara untuk melakukannya, dan kita bisa pilih salah satunya. Yang pertama, kita pilih drop-down filter kembali, lalu kita pilih clear filter ini. Cara kedua, masuk menu data, lalu klik tombol clear filter. Atau cara yang ketiga, kita klik salah satu sel datanya, kemudian klik kanan, lalu pilih filters, kemudian klik clear filters. Kita masuk lagi ke date filters. Saya hanya akan menjelaskan secara singkat atas pilihan-pilihan yang ada di date filters, agar meringkas durasi video ini. Bila kita pilih before, dan kita pilih tanggalnya, misal 1 Mei 2021, maka data yang ditampilkan adalah record transaksi sebelum tanggal 1 Mei 2021. Arti kata, data yang ditampilkan adalah data dari tanggal awal mula sampai tanggal 30 April 2021. Sementara itu, bila kita pilih filter lainnya, seperti pilih filter after,
di mana di drop down sebelah kiri akan ada pilihan is after. Lalu kita pilih 1 Januari 2022. Maka data yang ditampilkan adalah mulai tanggal 2 Januari 2022 sampai tanggal seterusnya. Kita masuk kembali ke date filters. Dan sekarang kita akan pilih between. Bila kita masukkan data awalnya adalah 2 Mei 2021, kemudian data akhirnya adalah 8 Mei 2021, kemudian kita klik OK, maka hanya data antara tanggal 2 Mei 2021 sampai 8 Mei 2021 saja yang ditampilkan. Kita kembali masuk ke date filters. Untuk tomorrow di sini artinya adalah tanggal besok hari setelah tanggal di sistem komputer kita, sesuai sel J1. Filter berikutnya, untuk today, akan menampilkan data tanggal per hari ini. Kita filter kembali, lalu pilih filter yesterday, maka akan menampilkan hari kemarin setelah tanggal di sistem komputer kita. Berikutnya, filter next week, maka akan menampilkan tanggal-tanggal di 1 minggu berikutnya. Kita filter kembali, dan kita pilih filter this week, atau tanggal-tanggal di 1 minggu ini. Lalu filter lagi last week, atau tanggal-tanggal di 1 minggu kemarin. Berikutnya kita filter lagi, pilih next month, untuk tampilkan tanggal-tanggal hanya di 1 bulan ke depan saja. Berikutnya, filter this month, atau tanggal-tanggal di bulan ini. Kita filter lagi, lalu pilih last month, atau tanggal-tanggal selama 1 bulan kemarin. Berikutnya, filter quarter. 1 tahun terdiri atas 4 quarter, di mana masing-masing quarter terdiri dari 3 bulan. Secara rincinya, quarter pertama adalah bulan Januari sampai dengan bulan Maret, quarter kedua adalah April sampai Juni, quarter ketiga adalah Juli sampai September, dan quarter keempat adalah Oktober sampai Desember. Tanggal di sistem kita adalah sesuai di sel J1, atau berada di kuartal kedua ya. Bila kita pilih filternya adalah next quarter, maka akan menampilkan hanya di kuartal ketiga di tahun sesuai sistem kita. Tanggal di sistem kita adalah sesuai di sel J1, atau berada di kuartal 2 tahun 2021. Sehingga, bila kita pilih next quarter, maka akan menampilkan hanya di kuartal berikutnya atau kuartal ketiga di tahun 2021. Yang meliputi seluruh tanggal-tanggal di bulan Juli, Agustus, dan September 2021. Untuk filter quarter lainnya, yaitu this quarter, maka akan menampilkan hanya kuartal kedua tahun 2021, yaitu seluruh tanggal-tanggal di bulan April, Mei, dan Juni 2021. Sementara itu, untuk filter lainnya, yaitu last quarter, maka akan menampilkan kuartal 1 2021. Berikutnya, filter tanggal yang berupa tahun. Next year akan menampilkan data tanggal selama 1 tahun setelah tahun ini, yaitu tahun 2022. Filter berikutnya, yaitu filter this year, atau tanggal-tanggal di tahun ini, di mana tahun ini adalah tahun 2021. Filter selanjutnya yaitu filter last year, atau tanggal-tanggal di tahun kemarin, atau tahun 2020. Kita akan pilih filter tanggal berikutnya, yaitu year to date, atau tanggal dari 1 Januari sampai dengan tanggal di posisi sistem kita sekarang ini. Sebelum saya klik,
perlu diingat bahwa tanggal di sistem saya bisa dilihat di sel J1. Maka bila kita klik filter year to date, maka data yang ditampilkan adalah tanggal sejak 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal hari ini. Ini adalah tanggal akhirnya atau tanggal hari ini. Dan bila kita pindahkan kursor ke tanggal awal, maka tanggalnya adalah 1 Januari 2021. Kita lanjutkan. Filter berikutnya adalah All Dates in Period. Sebelum kita pilih salah satunya, perlu diingat bahwa data di kolom A terdiri dari 4 tahun, yang terbagi ke dalam tanggal-tanggal di tiap bulannya. Sekarang kita akan pilih All Dates in Period, misalnya kuartal 1, maka akan menampilkan tanggal-tanggal di kuartal 1 atau bulan Januari, Februari, dan Maret untuk seluruh tahun. Kita masuk kembali ke filter data. Untuk pilihan kuartal 2, 3, dan 4, sama prinsipnya ya. Jadi bisa dicoba sendiri. Filter selanjutnya, bila kita pilih bulannya, misal bulan Januari, maka akan menampilkan tanggal-tanggal di bulan Januari untuk seluruh tahun. Bila kita masuk lagi ke drop-down filter, kita bisa juga pilih filter melalui checkbox yang ada di bawah filter tanggal. Tapi harus manual, pilih satu persatu. Atau bisa juga kita ketikkan, misalnya Januari, lalu pilih OK. Tapi ini tidak praktis. Filter terakhir dari filter tanggal adalah Custom Filters. Ini sebenarnya sama seperti halnya kita pilih cara cepat filter sesuai opsi-opsi yang sudah kita jelaskan tadi. Coba kita klik ya. Maka, sama dengan filter tanggal di awal-awal video ini, bukan? Custom filter ini digunakan misalnya kita ingin memakai filter kombinasi. Kita bisa pilih sesuai dua drop-down sebelah kiri, misalnya equals dan is after. Lalu kita masukkan tanggalnya di kolom sebelah kanan ini. Berikutnya kita akan filter data yang berupa teks. Terlebih dahulu kita clear filter tanggalnya agar semua data ditampilkan. Misalnya, kita akan filter salesman yang bernama Bernard. Kita bisa pilih checkbox Bernard saja, lalu tekan OK, atau ketikan Bernard, lalu klik OK. Atau pilih equals di text filter, lalu pilih nama salesman-nya, lalu tekan OK. Kita masuk lagi ke filter salesman. Di text box search ini, kita bisa gunakan wildcard untuk filter datanya. Ini sudah saya bahas di tutorial lainnya di channel ini, jadi tidak akan saya bahas lagi. Linknya bisa dilihat di deskripsi video atau bagian kanan atas video ini. Oke, kita lanjutkan. Untuk text filter, misalnya kita pilih doesn't equal, merupakan kebalikan dari equal, atau tampilkan nama salesman selain nama salesman yang kita pilih di doesn't equal ini. Untuk filter berikutnya yaitu begins with, atau dimulai dari huruf ataupun kata tertentu. Misalnya kita ketikkan Dora, lalu kita klik OK, maka hanya data yang berawal kata Dora, yaitu Dora dan Doraemon saja yang ditampilkan. Perlu diingat, fitur filter akan mengabaikan huruf besar dan kecil. Jadi misalnya, kita ketikkan huruf besar semua, atau huruf kecil semua, ataupun kombinasi keduanya,
maka filter tetap menghasilkan data sesuai dengan yang kita ketik. Untuk filter berikutnya yaitu filter end with, atau diakhiri oleh huruf ataupun kata tertentu. Kemudian contains, atau berisi huruf ataupun kata tertentu. Lalu doesn't contain, atau tidak berisi huruf atau kata tertentu. Pada prinsipnya, opsi-opsi ini penjelasannya mirip seperti begins with. Silahkan dicoba sendiri. Kalau ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar ya. Terakhir untuk custom filters. Merupakan kombinasi filter seperti yang sudah dijelaskan di filter date. Sekarang kita akan masuk ke number filter atau filter angka. Pilihannya adalah operator logika seperti equals, doesn't equals, sampai between. Ini pasti sudah paham ya, bila kita sudah tahu kegunaan fungsi if, karena seringkali menggunakan operator logika ini. Kita akan pindah ke sheet berikutnya untuk filter angka top 10. Misalnya saya punya tabel data yang berisi angka 1 sampai 20. Dan di sini sudah saya pakai fitur filter. Kita akan pilih number filternya dengan top 10. Di dropdown sebelah kiri terdapat pilihan top atau bottom. Sedangkan di dropdown paling kanan ada pilihan items atau persen. Kita akan mulai untuk dropdown top dan dropdown item dahulu. Misalnya, saya ingin top 5 atau top 5 dari suatu data. Bila saya klik OK, maka akan ditampilkan 5 nilai teratas, yaitu angka 16 sampai angka 20. Sementara itu, bila kita ganti filternya, bukan top, tapi bottom 5, atau bottom 5, lalu kita klik OK, maka akan ditampilkan 5 nilai terbawah atau 5 nilai terendah, yaitu angka 1 sampai angka 5. Sekarang kita akan ganti filter top 10-nya bukan dengan item, melainkan persen. Misalnya di pilihan sebelah kiri, kita pilih top, lalu di pilihan tengahnya kita masukkan angka 15. Dan di pilihan sebelah kanan, kita pilih persen. Ini berarti akan ditampilkan 15% teratas dari data yang ada, atau 15% kali 20. 20 di sini adalah banyaknya jumlah data, di mana dari perkalian 15% kali 20, maka akan menghasilkan nilai 3. Sehingga bila kita klik OK, maka akan ditampilkan nilai 3 teratas dari data, yaitu angka 18 sampai angka 20. Untuk filter bottom dan persen, pada prinsipnya sama. Kita akan kembali ke sheet sebelumnya. Kita clear filternya agar ditampilkan semua datanya. Sekarang, kita akan masuk ke filter bertingkat atau nested filter. Penjelasan singkatnya, misal kita ingin filter penjualan salesman yang bernama Oscar, lalu daerah penjualnya adalah Karawang, dan produknya adalah beras. Maka kita bisa terapkan filter di masing-masing kolomnya. Yang pertama, kita pilih salesman-nya, yaitu Oscar, lalu pilih kotanya, yaitu Karawang, dan terakhir kita pilih produknya, yaitu beras. Maka filter bertingkat sudah berhasil kita terapkan. Misalnya, selain produk beras, kita ingin tampilkan produk garam. Kita bisa mengulang filternya seperti cara-cara sebelumnya, atau untuk lebih cepatnya, kita masuk ke filter produk kembali, lalu ketikkan garam, kemudian pilih Add Current Selection to Filter, lalu tekan OK. Maka tampilan filter sudah diupdate, yaitu produk yang ditampilkan ada beras dan garam. Kita lanjutkan.
Bila kita ganti salah satu sel di kolom produk, misalnya kita ubah nama produknya, taruhlah kita ketik tes, dan terlihat data yang difilter sudah tidak sesuai. Harusnya sel ini tidak ditampilkan. Karena bila kita hover mouse-nya ke drop-down filter, data yang difilter harusnya berisi garam atau beras, tidak berisi produk baru yang bernama tes. Kita bisa terapkan reapply filter untuk hal ini. Ada dua cara untuk melakukannya. Yang pertama, di menu data, kita klik reapply filter. Kita coba klik, maka produk tes tadi tidak ditampilkan, dan fitur filter sudah benar kembali. Kita akan coba cara kedua. Kita undo dulu agar kembali seperti semula. Kita bisa klik di sel manapun di tabel data, kemudian klik kanan, lalu pilih filter, kemudian klik reapply. Maka data filternya pun berfungsi dengan benar. Sekarang kita akan masuk ke filter selanjutnya, yaitu sales value, atau filter berdasarkan dari nilai sel. Sebelumnya kita clear filter dahulu agar semua data ditampilkan. Selain kita bisa filter tabel data dengan klik drop-down filter yang ada di header, kita bisa juga menggunakan klik kanan. Misalnya, kita ingin filter data hanya menampilkan kota Karawang saja, dan sembunyikan kota selain Karawang. Kita pilih salah satu sel yang berisi Karawang, kemudian klik kanan, pilih filter, lalu klik filter by selected sales value. Maka filternya sudah berfungsi dengan benar. Dan bila kita klik drop-down filter di header, maka kota Karawang otomatis sudah dicek text box-nya. Sekarang kita clear filter kembali. Berikutnya kita akan filter berdasarkan warna sel. Misalnya di kolom produk, kita kasih warna kuning di beberapa selnya. Kemudian, kita coba kasih warna lainnya, misalnya hijau untuk sel-sel lainnya. Bila kita klik drop-down filternya, lalu klik filter by color, maka ada warna kuning, hijau, dan no fill, atau tidak ada warna. Bila kita klik warna kuning ini, maka data otomatis akan terfilter sesuai warna kuning saja. Untuk filter berdasarkan warna, kita bisa juga pakai cara kedua. Kita clear filternya dahulu, lalu klik salah satu sel yang berwarna kuning, kemudian klik kanan, pilih filter, lalu klik filter by selected cells color. Maka filter berdasarkan warna pun berfungsi dengan baik. Kita clear filter kembali. Selain warna sel, kita bisa juga filter data berdasarkan warna font. Misalnya di kolom produk, kita kasih warna font di beberapa sel dengan warna merah. Dengan cara yang mirip seperti filter warna sel, kita klik drop-down filter, lalu filter by color, kemudian klik filter by font color, dan data sudah terfilter dengan baik. Cara yang kedua mirip seperti filter warna sel, yaitu dengan klik kanan selnya, lalu pilih filters, lalu pilih filter berdasarkan dari warna font. Perlu diperhatikan di sini bahwa kita hanya bisa filter satu warna sel, misalnya warna kuning saja atau hijau saja. Tidak bisa filter dua warna sekaligus. Demikian juga untuk warna fontnya, berlaku aturan serupa. Agar bisa filter lebih dari satu warna, kita bisa buat kolom dummy. Misalnya kita buat fungsi if. Contohnya bila produknya pisang, maka masukkan value-nya misalnya 1. Produk telur ayam, nilainya 2, dan seterusnya. Kemudian kita filter datanya sesuai cara-cara sebelumnya. Oke, saya hapus saja kolom dummy ini. Berikutnya, kita akan filter data berdasarkan icon. Misalnya kita blok kolom quantity, lalu di menu home, kita klik conditional formatting.
Untuk fitur conditional formatting akan diusahakan dibahas di video tersendiri. Di kasus kali ini hanya contoh saja. Oke, kita lanjut. Di conditional formatting, kita klik icon set, lalu pilih salah satu ikonnya, misalnya ini, maka semua selnya berisi icon. Untuk filter icon, ada dua cara, sama seperti filter warna sel ataupun filter warna font. Saya pilih salah satu cara saja ya. Kita klik drop down filter di header, lalu pilih filter by color, dan kita pilih salah satu icon. Maka otomatis data akan terfilter. Kita lanjutkan. Bila kita klik salah satu drop down filter, terlihat ada sheet view. Sheet view biasanya dipakai bila file Excel yang kita punya ini diakses oleh banyak user, dan masing-masing user sudah membuat default filter sesuai kebutuhan masing-masing user tersebut, sehingga mempercepat produktivitas mereka dalam menampilkan data secara cepat. Tampilan awalnya, biasanya sheet view ini akan berwarna kelabu atau di-disable. Di file saya ini, awalnya juga tidak bisa diakses untuk sheet view-nya. Bagaimana untuk aktifkan sheet view? Sebelum kita masuk ke sheet view, perlu saya jelaskan dahulu bahwa file Excel ini saya simpan di Microsoft Office Online. Lalu, saya buka di Microsoft Excel yang ada di PC saya. Sehingga sheet view-nya tidak di-disable. Kita klik save saja file ini, kemudian kita close filenya, lalu kita akan berpindah ke Microsoft Office Online. Untuk membuat sheet view, pertama-tama kita harus buat akun di Microsoft Online. Kita coba masuk ke websitenya, lalu buat akun. Untuk pembahasan Office Online, saya upayakan dijelaskan di tutorial terpisah, agar tutorial kali ini tidak melebar kemana-mana. Karena saya sudah buat akunnya, saya tinggal klik sign in. Bila sudah sign in, kita bisa buat file Excel secara online. Dengan klik icon Excel di sebelah kiri, lalu klik tanda plus ini untuk buat file baru. Atau bisa juga kita upload file Excel di PC kita dengan klik upload and open ini. Saya sudah upload file Excel filter di Microsoft Office Online, yaitu ini. Dan kita akan coba buka filenya. Maka akan terbentuk tampilan sama seperti yang kita buka di desktop app. Maksud desktop app di sini yaitu aplikasi Microsoft Excel yang sudah kita install di PC kita. Berikutnya kita coba masuk ke menu View. Di bagian kiri menu View terdapat toolbar Sheet View. Untuk membuat Sheet View, kita klik tombol New. Dan terlihat kita sudah dibuatkan Sheet View dengan nama Temporary View. Dan bila kita lihat di nama sheet kita, terlihat ada tanda mata satu seperti ini, yang menandakan kita sedang berada di Sheet View. Sekarang kita akan coba filter datanya, misalnya di data salesman. Kita klik filternya, lalu filter salesman sesuai keinginan kita. Berikutnya, kita akan ubah nama sheet view-nya dengan ganti nama temporary view dengan nama lain sesuai keinginan kita. Kemudian klik exit untuk keluar dari sheet view, dan terlihat di nama sheet yang mana sebelumnya terdapat tanda mata satu tadi, sudah hilang, yang berarti kita sudah tidak berada di mode sheet view lagi. Untuk melihat nama filter yang ada di sheet view, ada beberapa cara. Cara yang pertama, kita klik drop down di toolbar sheet view. Dan terlihat nama sheet view yang sudah kita buat tadi. Kita klik saja. Maka terlihat data sudah terfilter. Kita coba klik default untuk kembali ke data awal. Cara yang kedua, kita bisa buka sheet view di kolom manapun.
lalu klik Sheet View, dan pilih Sheet View yang sudah kita buat tadi. Maka data pun sudah terfilter. Keuntungan menggunakan Sheet View dibandingkan filter biasa yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah Sheet View bisa dibuka di kolom filter header manapun, di mana data filternya sudah tersimpan di memori file Excel. Sementara filter yang biasa hanya bisa dilihat di satu kolom filter header saja. Selain itu, saat kita clear filter, maka filter biasa datanya tidak tersimpan di memori file Excel. Kita akan membuktikan apakah Sheet View di file Excel online masih bisa kita gunakan di desktop app kita. Sekarang kita akan buka desktop app kembali dengan klik Open in Desktop App. Dan saat ini kita sudah di desktop app. Kita coba klik filter di salah satu header kolom. Lalu klik Sheet View. Maka terbukti sudah ada Sheet View yang sudah kita buat di Office Online. Dan bila kita coba klik, maka data sudah terfilter dengan benar. Sekarang kita gantian akan membuat Sheet View di desktop app untuk membuktikan apakah Sheet View yang nanti kita buat di desktop app bisa juga dibuka di Office Online. Di menu View dan di toolbar Sheet View, kita klik Exit Sheet View. Dengan cara yang sama sebelumnya, untuk membuat Sheet View, pertama-tama kita klik New Sheet View. Kita filter salah satu datanya, misalnya kota, lalu beri nama Sheet View-nya. Kemudian kita klik Exit View. Sekarang kita akan buka Sheet View yang sudah kita buat tadi. Untuk melihat nama-nama filter Sheet View yang sudah kita buat, baik oleh kita ataupun oleh user lainnya, semisal kita sharing file ini ke user lainnya, kita bisa klik option di sebelah kanan ini. Kita bisa ubah namanya, bisa duplikasi Sheet View-nya, ataupun kita delete atau hapus nama Sheet View-nya. Dengan klik namanya terlebih dahulu, lalu klik salah satu opsi ini. Kita bisa juga berpindah antar Sheet View dengan klik Switch to. Kita bisa sinkronisasi semua perubahan yang kita lakukan di desktop app, di mana untuk kali ini adalah kita sudah buat tambahan Sheet View. Agar perubahan-perubahan yang kita lakukan di desktop app bisa juga ditampilkan di Office Online, yaitu dengan kita klik tombol Save ini, kemudian kita masuk ke website Office Online kembali, lalu refresh browsernya. Bila kita klik salah satu drop-down filter di kolom header, lalu klik Sheet View, maka tambahan Sheet View yang sudah kita buat di desktop app sudah bisa kita lihat di file Microsoft Online. Demikian penjelasan singkat untuk Sheet View. Subtopik filter berikutnya, kita akan cek jenis-jenis error filter atau kondisi-kondisi di mana fitur filter tidak berfungsi dengan baik. Yang pertama adalah merge cell. Sebagai contoh, kita akan merge cell nama kota di baris kedua dan ketiga. Kita blok selnya, lalu di menu Home, kita klik Merge. Dan bila kita pilih filter berdasarkan kota Bogor, harusnya baris 2 dan 3 ini ditampilkan. Kita akan coba uji. Terlihat baris kedua ditampilkan, tetapi baris ketiga tidak ditampilkan. Kita coba cek penyebabnya. Kita clear filter dahulu. Bila kita klik selnya yang mengandung merge, dan di informasi sebelah kiri, terlihat kota Bogor hasil merge ini adalah kepunyaan sel C2, bukan punya sel C3. Sehingga saat kita filter tadi, sel C3 tidak tampil. Karena sesuai fitur Match Cell di Excel, biasanya akan diatribusikan
ke baris sel yang pertama kali kita pilih, atau sesuai sel yang kita blok pertama kali. Untuk fitur match cell, kita upayakan dibahas di tutorial terpisah. Jadi kesimpulannya, harus hati-hati bila ada match cell saat kita lakukan filter data, karena filter tidak akan berfungsi dengan baik. Kita coba lakukan unmatch cell ya, kita kembalikan. Dan terlihat bahwa sel C3 bernilai kosong bukan? Kita tambahkan kembali kotanya. Misalnya kita tambahkan data baru untuk nama kota. Taruhlah kota Semarang. Error filter berikutnya adalah hidden row atau baris yang disembunyikan. Misalnya bila kita klik filter sesuai city, terlihat kota Semarang akan ditampilkan checkbox-nya. Sekarang misalnya di baris ketiga yang berisi kota Semarang ini, kita hidden barisnya. Dengan klik nomor barisnya, kemudian klik kanan, lalu klik hide. Sekarang kita filter kota kembali. Dan terlihat kota Semarang tidak ditampilkan. Hal ini karena kota Semarang sudah kita hidden datanya, sehingga tidak ditampilkan filter nama kota Semarang tersebut. Jadi pastikan saat filter tidak ada data yang di hidden ya. Kita undo saja biar cepat untuk kembalikan datanya biar tidak di hidden. Kesalahan filter berikutnya adalah adanya error formula. Sebagai contoh, misalnya di sel G2 kita buat error datanya. Kita masukkan rumus sama dengan 1 dibagi 0. Kemudian di sel lainnya kita masukkan error NA. Di kolom G ada 2 sel yang bernilai error. Sekarang kita filter datanya ya. Kita klik number filter. Perlu saya jelaskan dahulu bahwa error formula akan menghasilkan filter yang salah bila kita pilih opsi filter selain filter equals ini. Kita coba uji dengan klik equals, lalu pilih nilainya, kemudian kita klik OK, maka filternya berfungsi dengan baik. Tapi, bila kita pilih opsi filter lainnya, selain equals, hasilnya tidak akan berfungsi dengan baik. Kita coba uji ya, dengan klik filter, misalnya greater than atau lebih dari, lalu pilih nilainya, kemudian klik OK. Dan terlihat datanya kosong, atau filternya tidak berfungsi dengan baik. Pastikan saat kita filter data, tidak ada formula yang bernilai error. Kita clear filter kembali, lalu kita perbaiki rumus yang error tadi. Error filter berikutnya berhubungan dengan format angka. Kita lihat di kolom quantity, baris kedua, terdapat nilai 3332. Kita coba klik dropdown filter quantity, lalu ketikkan angka barusan, yaitu 3332, maka datanya tidak ada. Bila kita tambahkan pemisah ribuan, maka akan muncul datanya. Jadi pastikan saat mau filter angka dengan menggunakan textbook di sini, kita tambahkan juga format tanda pemisah baik ribuan ataupun desimal kalau ada. Sekian video kali ini. Seperti biasa, bila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar ya. Sampai jumpa.